mereka selama ini, secara tak sengaja, D'Angelo membocorkan rahasia tentang naga. Untungnya, si ayah menganggap kalau anaknya itu hanya bicara omong kosong dan rahasia mereka bertiga pun aman. Keesokan harinya, saat Tom, June, dan Angelo sedang terbang, Thunder tiba-tiba saja bersikap aneh dan seperti sedang mencari sesuatu. Dan karena hal tadi, mereka pun hampir saja ketahuan oleh pihak Ikaris. Singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan dari bebatuan, muncul sosok naga yang berkamuflase mengikuti mereka. Di lain sisi, Alex yang melihat keanehan tingkah laku Tom memutuskan untuk mencari Tom. Namun, saat Alex sedang memanggil Tom di dalam gua, ia pun dikejutkan dari belakang akan kehadiran para naga milik Tom dan kawan-kawan. Alex yang terkejut pun lari seedan-edannya. Sesampainya ia di rumah, tiba-tiba saja satu persatu barang di rumahnya berjatuhan. Dia pun memutuskan untuk tidur karena ketakutan. Namun, saat Alex terbangun, sebuah naga sudah berada di hadapannya yang membuat naga dan Alex saling berteriak. Kemudian, naga tersebut menghilang. Alex pun lalu keluar dari rumahnya. Namun ketika di luar, Tom dan kedua temannya sudah berada di depan pintu. Mereka bertiga mulai mengarang cerita agar naga mereka tak ketahuan. Tapi, Alex berpikir kalau para naga itu nyata. Dan saat Alex sedang berjalan, ia tak sengaja menginjak ekor naga yang membuat naga tersebut berteriak sangat kencang. Tom dan Angelo pun mencoba menangkap naga tersebut, tapi tak satupun dari mereka yang berhasil. Kemudian Tom mengatakan bahwa naga itu suka dengan Alex, karena ia sudah mengikutinya sampai ke rumah. Tom pun menyuruh Alex untuk mengulurkan tangannya, dan benar saja, sang naga langsung menunjukkan wujud aslinya di hadapan Alex. Tak berselang lama, dari HP D'Angelo ada kabar kalau ayahnya telah meningkatkan keamanan, sehingga mereka semua harus pulang segera, kalau tak, sistem keamanan akan bisa melacak keberadaan mereka. Tom lalu menyuruh Thunder untuk mematikan sistem keamanan menggunakan listriknya, namun malah gagal. Mereka semua harus bergerak secepat mungkin menghindari sistem keamanan serta petugas yang ada. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan, mereka semua berhasil sampai di dalam gua. Kemudian, si Alex menamai naganya Vedrus, karena bulu naganya yang indah. Tak lama dari itu, terjadilah gempa permukaan saat penduduk Ikaris sedang tidur. Dan akibat gempa yang dahsyat itu, bangunan yang ada di proyek Ikaris kemungkinan besar akan runtuh dan tenggelam ke dalam celah. Sehingga ibunya Tom merencanakan akan meledakkan celah untuk menghentikan apapun yang menciptakan getaran. Hal tersebut membuat Tom serta temannya yang lain harus mengungsikan naga mereka ke tempat yang lebih aman. Dan itu artinya mereka semua harus berpisah dengan naga mereka. Tom dan yang lainnya pun sangat sedih karena mereka akan kehilangan naga mereka. Dan kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Girl, because sometimes you're just for a little while. Namun saat Tom dan temannya berada di luar, seekor naga raksasa tiba-tiba saja muncul di depan mereka. Tom serta yang lainnya akhirnya mengetahui kalau penyebab gempa adalah dari naga raksasa itu. Mereka berempat pun berencana memanggil kembali naga mereka. Kini si Alex mendapatkan tugas mengawasi sekitar. Sementara itu, D'Angelo bertugas menggerakkan alat probe. Sedangkan Tom dan June bertugas untuk turun ke bawah memanggil para naga. Saat Tom dan June berada di dalam celah, tiba-tiba saja naga raksasa itu muncul mendekati probe. Untungnya, naga raksasa itu buta dan hanya mengandalkan telinganya, sehingga naga itu tidak bisa melihat keberadaan June dan Tom. Tak lama kemudian, masalah lain muncul ketika ayah D'Angelo dan para staf mendatangi alat penggerak. Sehingga D'Angelo mau tak mau harus sembunyi. Kembali ke June dan Tom. Mereka pun memilih melompat dan berhasil selamat. Namun saat mereka sedang menuju dunia naga, ternyata gua tersebut sudah tertutup oleh bebatuan. Di lain sisi, ibu Tom dan ayah Angelo sudah berada di dalam celah untuk meledakkan lubang. Namun saat mereka meluncurkan roket, hal itu mengundang naga raksasa untuk datang menghampiri mereka dan membuat naga raksasa tersebut mencoba untuk membunuh ayah Angelo dan ibu Tom. Tom yang melihat hal itu memberikan kode untuk memanggil Thunder. Dan tiba-tiba saja dari balik batu, Thunder serta naga lainnya muncul. Thunder pun mencoba menahan dan melawan naga raksasa itu. Namun karena adanya perbedaan ukuran dan kekuatan, Thunder pun tak kuat melawan naga raksasa tersebut. Untungnya, Wuwe dan Blanghorn datang untuk membantu Thunder.
Mereka bertiga berupaya untuk mengalahkan naga raksasa, tapi mereka semua pun tak mampu. Sampai-sampai kekuatan mereka bertiga pun habis. Untungnya, Viders pun datang dan menolong mereka. Dengan gelombang suaranya, naga raksasa itu pun bisa dikalahkan. Namun sialnya, naga raksasa itu malah menarik Tom dan Thunder ke dalam lautan magma. Namun untungnya, mereka berdua berhasil lepas dan selamat. Setelah mereka kumpul kembali di dalam gua, mereka semua pun menandai wilayah mereka dan menjadikan gua tersebut sebagai markas berempat serta naga-naga mereka. Dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Cukup menghibur kan? Saya anjurkan untuk menonton film aslinya apabila kalian betah. Karena menurut saya pribadi, movie HTTYD jauh lebih bagus daripada versi serialnya. Terserah kalian mau menilainya bagaimana. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalam.